ini first time Sunmori saya sama si Sebi. Diawali pagi-pagi yang kurang cerah ya, suasana mendung kayak gini, jadi kita slow aja. Dan saya alone bro, jadi Sunmori sendirian dulu lah. Belum dapet sih, gak ada yang ngajakin juga. Barangkali nanti Sunmori selanjutnya teman-teman bisa ngajakin, kita bisa Sunmori bareng, lokal aja kayak sekarang kayak gini. Karena ini hari Minggu ya, jadi banyak orang-orang yang kegiatan olahraga, tapi nggak terlalu ramai juga soalnya mendung. Dan tadi sempat gerimis sebentar, saya sempat berhenti dulu buat nungguin gerimisnya yang reda. Dan kalau dilihat sih rutenya cerah ya, sebelah sana ya, weather dengan kostum lengkap mereka ya lah. Sama sih, saya juga pakai kostumnya. Ada yang bertanya, baik secara langsung ataupun dalam hati, loh kenapa sih kok milihnya motor Saber gitu? Ada yang bilang ini harga jualnya jatuh. Yes, it is. Maksudnya dapat murah gitu kan, nggak kayak motor-motor yang lain. Ini nggak terlalu ramai pasarnya karena hujan. Terlalu kanan mah. Oke, lanjut. Ini memang pilihan kan, tapi kenapa sih milih motor gitu? Masih banyak motor-motor yang lain. Jadi gini bro, kronologisnya tak kita ya, sambil jalan aja ya kan. Karena rute kita lumayan jauh, seenggaknya 1 jam cepat, 2 jam slow. Jadi awalnya gini bro, beberapa bulan yang lalu tuh, awal-awal tahun lah kalau nggak salah, saya tuh pengen ya, karena udah lama kan nggak megang motor-motor cowok gitu, nggak megang motor-motor batangan. Jadi rasanya tuh kangen bro, kangen guys. Oke, lalu motion mereka kayaknya sama besar juga sama. Oke, lanjut. Jadi beberapa bulan yang lalu tuh saya tuh sempat browsing ya, pengen cari motor gitu kan, tapi yang anti mainstream, motor-motor yang rare, motor-motor yang jarang orang punya, dan yang bener-bener mewakili jiwa jalanan saya tuh guys. Karena nggak mampu beli motor baru ya kan, jadi cari-cari yang spek-spek agak lama gitu, nggak terlalu lama juga, mendekati ya ketinggian lah 2 atau 3 tahun gitu ke belakang. Dan slide after slide, page after page, picture after picture, I found this one. Saya melihat Saber custom dengan custom touringnya, look apa ya, awesome gitu, gagah. Dan ya jelas anti mainstream, karena ini motor hampir dibilang udah rare, walaupun dia belum terlalu lama. Tapi kenapa rare? Karena pihak pabrikan pun sudah menghentikan produksinya dan digantikan dengan model yang baru, yaitu MT-15. Banyak yang bilang motor ini nggak memenuhi ekspektasi konsumen Indonesia. Yes, it is. Tapi beberapa seperti saya ini memenuhi sekali ya kan, dengan jiwa fighternya. Jelas pihak pabrikan mencari model yang anti mainstream, maksudnya yang belum ada saat itu.
yang memang bisa lihat di motor dalam 1 bulan setiap hari, ya nggak setiap hari juga sih, ya pokoknya sering dalam 1 bulan itu, kalau bisa sih 1 hari sekali gitu kan, karena di motor bener-bener rare. Di tempat gua aja di sini itu nggak ada komunitasnya, dan ya bener-bener rare, jarang banget. Dan setelah begitu ya sering lihat gitu kan, ya pas berangkat kerja, pulang kerja, atau pas lagi di jalan gitu kan. Di parkiran pernah nggak ya? Parkiran pernah kayaknya sekali. Dan itu 1 bulan berturut-turut, 1 bulan, full 1 bulan itu sering banget lihat. Jadi saya menyusun rencana strategi setelah berbulan-bulan masih sering lihat guys, masih sering lihat. That's like a sign gitu buat saya tuh. Jadi udahlah, di akhir tahun ya I got this one. Alhamdulillah, bagaimana pun caranya, walaupun jadi bucin gak apa-apa, yang penting I got this one, I got my dream. Yes, it is. Dan lagi yes, this is it. I get this one with a blue and silver color. Dan asal teman-teman tahu ya, jadi waktu mau beli ini pun ini carinya susah bro, serius. Berapa bulan saya coba nyari itu, pernah di listing tuh, listing mokas ya, itu lihat 1, tapi setelah itu ya memang karena belum ada rencana untuk beli kan, it's missing, gak ada. Dan berapa bulan juga coba cari-cari, browsing lagi, ada nih dapat berapa kandidat, ada yang mulus tapi udah deal ternyata udah jadi dijual, lolos. Jadi kalau nggak salah saya itu punya 4 kandidat. Gila, cari 1 ya carinya sih di online ya, dan yang jual itu yang nampak itu cuma 4 motor, 1 los, yang 1 nggak masuk kriteria karena kondisinya udah nggak masuk lah. Dan sisa 2, dari 2 itu saya dapat yang ini, sama-sama juga blue silver juga. Tapi alhamdulillah this one saya dapat dengan jalan yang mudah, dipermudah. Mungkin ini belum berjodoh gitu. Itu ceritanya. Yes, ntar kita ngelewatin area hutan ya, semua hari kayak gini sendirian area hutan. Sebenarnya ini agak kesiangan juga, sekarang udah jam 7 lebih. Rencana dari rumah tuh sebenarnya agak subuhan, jadi biar kelihatan suasana embun-embunnya gitu kan, sampai sini tuh jam 6. Ternyata ada halangan sebentar, ada hujan juga, kayaknya agak telat sekitar setengah jam lah kayak gini nih. Jadinya, tapi karena suasananya teduh, agak mendung, jadi nggak terlalu gimana ya, kelihatan panasnya gitu, maksudnya kelihatan siang. Ini kayak kelihatan jam 6-an lebih lah, karena suasananya kayak gini. Woi, dan sempit guys, banyak goeser ya pengen lewat sini karena kanan kirinya itu suasananya hutan, banyak pohon, adem. Kalau nggak hujan ya, kalau dapat hujan ya repot, mau teduhnya di mana gitu, di sini susah. Makanya banyak yang goeser tadi juga pikir-pikir ulang juga mau diterap fasilitas ini karena barangkali hujan. Semoga sih enggak. First impression, impresi pertama saya tuh naik di motor mana ya, ya karena basicnya dulu kan
cuma sudah punya Pulp Fiction sama NPL. Jadi saya rasa awalnya memang tuh wah nggak bakalan ada beda jauh lah antara NPL sama ini. Kalau dari Pulp Fiction ke NPL bedanya ya agak berat ya. NPL itu lebih berat, topiknya nggak dapat, ya berat aja soalnya ya merasa berat lah. Terus jarak tekniknya ternyata agak jauh, memaksa saya tuh buat mundur kalau naik NPL. Dugaan saya tuh nggak bakalan beda jauh. Dan setelah saya naik pertama kali, jadi gini guys, saya tuh nggak pernah naik nih motor, megang nih motor. Sebenarnya saya tuh dari awal dia launching 2016 lalu terus, tapi ya itu namanya jadi kan belum ada, lihat ada yang punya tuh sebelah. Ini prinsip saya tuh ya, kalau saya nggak punya, saya nggak mau naikin. Kalau saya naikin punya orang, buat saya itu haram, ya nggak sih? Jadi kalian nggak punya nih, punya orang dinaikin, itu haram bro, serius. Kalian boleh naikin kalau itu udah sah punya kalian, itu sah menurut agama, menurut negara itu sah punya kalian. Kalian boleh naikin, selama itu belum sah ya jangan dinaikin. Dipepet-pepet dikit nggak apa-apa, kalau dicolek-colek dikit nggak apa-apa, tapi jangan dinaikin. Apa ya, kok perasaan pertama tuh gini, loh kok lebih pendek dari NPL. Dulu waktu naik NPL itu guys, kaki saya tuh ngambang, gantung, karena kan memang saya masih dalam masa pertumbuhan gitu, dan terus dalam masa pertumbuhan walaupun ya udah segini usianya, tapi dalam masa pertumbuhan. Karena postur saya itu cuma 160 guys, serius. Makanya banyak orang-orang, sahabat, temen-temen, Andrit lu tuh, ya mereka nggak ngomong langsung sih, secara langsung mereka ngomongnya tuh gini, gaya lu tuh kecil, postur lu tuh kecil, lu ngapain lebih suka motor-motor gede, tapi lu tuh nggak nyampe. Gini prinsip saya tuh ya, kalau soal motor ya guys, nggak ada motor yang nggak bisa dinaikin, nggak ada motor yang nggak bisa dinaikin, nggak ada motor yang nggak bisa di handle. Semua bisa, semua bisa, tinggal kita bagaimana adaptasi. Kita beli nggak mungkin kita mengadaptasikan pendeknya dari NPL ya. Kaki saya itu napak ya, walaupun cuma setengah ya, kanan kirinya tuh setengah, tapi napak serius. Loh kok lebih pendek. Dan yang kelihatan banget itu yang kelihatan banget itu jarak tangki stang ke badan itu pendek gila. Jadi saya tuh lebih tegap, lebih dekat ke stang, dan rasanya gimana ya, karena jarak stang ke badan itu lebih pendek, jadi kan lebih tegap nih badannya, dan badan lebih tegap ya, faster banget gitu kan, it really me gitu. Jadi saya tuh ngerasa tuh ini jiwa saya banget kan, real fighter, lebih dekat, lebih ngerasanya tuh mendominasi, mengintimidasi pengguna jalanan lain, mengakuisisi jalanan, mengakomodasi lah apa aja lah itulah. Pokoknya tuh rasanya tuh petarung gitu di jalanan. Kalau motor ini karena dia memang karakternya jalanan ya, kalau buat ngejar top speed sih nggak bisa guys, serius. Sambil lihat-lihat ini ya, ini daerah Hutan Margasari, masih daerah Tegal juga. Oke, back to topic. Ya enak gitu karena jarak stangnya pendek, jadi lebih responsif, lebih agresif,
dan lebih impresif, lebih efektif, apalagi lah. Nah, guys, ini jauh. Jadi karena jarak stangnya itu pendek, kita bisa lebih responsif ke stangnya. Karena itu waktu saya pertama naik masih stang standar ya, bukan custom kayak sekarang. Karena ini custom jadi lebih enak guys, lebih responsif lagi memang. Ini saran dari komunitas. It's true man, itu terbukti memang lebih responsif kan, lebih enak, lebih cepat. Naik ya itu rasanya, dan karena memang baru pertama dan udah vakum 5 tahun udah pernah naik motor-motor cowok gitu kan, motor-motor kayak gini, rasanya agak kaku gitu, dan saya gak berani buat manuver lah atau jet off speed atau kecepatan atau gol-golan, enggak. Pertama kali masuk racing itu enggak. Kalau saya setiap motor apapun itu misal itu bakal dipakai lama ya, enggaknya saya tuh butuh 50 sampai 100 kilo buat tahu karakternya. Jadi maksudnya itu gimana guys, jadi saya naik ini saya mesti tahu dulu nih karakternya dia titik geraknya itu di mana, buat manuvernya itu di mana, dan jarak pengereman dekatnya di mana, jarak pengereman panjangnya di mana, saya mesti tahu. Jadi kalau udah tahu karakter, di motor bisa diajakin sesuai minat kita kayak gini. Kita udah tahu di mana persennya. Jadi saya butuh seenggaknya 50 sampai 100 kilo buat adaptasi di motor. Dan sekarang ya saya bilang sih rasanya sih baru 80% lebih tahu karakter ini motor ya. Dimana ini saya baru tahu 80%. Masih belum tahu gimana karakter mesinnya. Yang jelas sih yang saya rasa kita bisa ngejar top speed, tapi tarikan tengahnya itu enak, tarikan bawahnya agak kurang. Nggak tahu ini apa settingan dari settingan motornya yang perlu diperbaiki, tapi saya nggak tahu. Tapi yang punya jenis sih ngomong ini standar. Yang jelas sih tarikan tengahnya tuh isi banget, tapi bawahnya itu agak lemot, atasnya itu nggak ada. Jadi atasnya itu paling mentok yang baru saya tembus kemarin itu baru 115, dan itu gimana ya, kalau buat saya tuh top speed sekarang udah bukan tujuan utama. Yang penting itu enak di bawah tengah sebenarnya, handling terutama. Misalkan kalau saya mau ngejar top speed, saya nggak bakalan beli ini motor, saya mungkin bakal cari RR atau ZX 25R ya, tunggu dapat keajaiban kalau beli itu deh. Jadi pilihan rasional lah saya beli ini, dan sesuai dengan karakter saya yang kemarin itu. Sebelumnya juga dari New Fiction NCL juga, saya juga memang customnya memang custom fighter, dan ini menurut saya paket komplit dari Street Fighter itu ya ini. Kenapa sih bilang paket komplit ini guys? Tanking lebih condong ke depan, USD mau tatak lebar, double disc, fat bar, digital, odometer digital, instrumen digital, LCD lamp, headlamp LED. Kita rubah motor itu sesuai dengan karakter kita guys. Karakter kita gimana, motor gimana, kita rubah pelan-pelan. Nanti kita jalan, kita cari tahu nih
ini sampai ke hutan lagi ini pulang, dan saya baru melewati pertama kali lewatin pagi-pagi di sini. Sepi ya, enak sih. Cuman ya itu sendirian lah aja. Lihat banyak influencer yang memang mereka tuh ngincer tempat ini kan, buat quest berapa ke daerah sana, berapa ke tengah. Memang enak sih, dan semoga sih suasananya kayak gini nih, aduh, enggaknya sampai siang lah, jadi enak. Di sini loh yang kayak gini aja enggak, serius, lebih dingin sih ya, bukan adem. Jadi tadi saya bilang ini karakter motor ini tuh tengah, yang settingan sekarang maksudnya. Memang ini motor belum saya setting mapping, belum saya setting ini cocok gak sih kayak gini. Ini karena saya sekarang pakainya kan kata anak turbo ya. Soalnya gini guys, pertama sama pertalok turbo itu bedanya cuma gak ada 1000 perak, tapi beda oktannya itu lumayan ya, beda oktannya lumayan. Kalau nggak salah 9298 kalau nggak salah, kalau nggak salah. Saya pilih kata anak turbo, dan kemarin sempat saya isi 50 kata anak turbo, berarti sekitar 5 liter lebih dikit lah. Terus saya tambahin udah jalan itu, cuma saya nggak pengen isi lagi jalan berapa kilo ya, saya isi lagi tuh pertama. Tadinya mau tak isi turbo, cuman turbo nggak ada yang punya di daerah itu. Udah 3 pom saya lewatin, akhirnya udah pakai pertama, kasih pertama 25.000, berarti kalau nggak salah itu sekitar ya katakanlah 7 liter lah, 7 liter ya, 7 liter. Dan saya tes itu udah sampai 380 kilo, dan itu masih satu strip yang awalnya itu kalau nggak salah 5 strip, masih satu strip. Dan kenanya kalau tak itu ya 40 lebih per kilo per liternya itu, dan itu irit men, irit asli, irit. Setengah jam jalan nggak kerasa udah sampai sini ya. Udah mulai terangan jalan ini jalan ke arah Purwokerto, jadi memang ramai. Biasanya rame loh. Ini kayak bilang sih agak sepi ya jalannya, agak sepi. Biasanya rame. Saya sih hari Minggu ini agak sepi ya. Yes, weekend ini agak sepi ya kayak kemarin.
jalanan, yang penting kan yang lewat garis. Ini juga karakter mesinnya yang ngejar top speed, tapi sempat kita ajakin ke tanjakan, it's good perform lah. Dia memang dapat torsinya, naik enak banget, naik enteng. Jadi nggak ngerasa berat itu, enggak. Cuman yang bilang tadi, dia top speednya itu nggak dapat. Tapi kan itu udah pas kalau menurut saya sih. Kecuali nanti kalau saya misal mungkin ganti knalpot racing, mungkin itu mesti saya rubah lagi settingannya kan. Kayaknya habis lumayan hujan sini, rasa juga aspal. Ya simpulannya gini guys, sekian lah. Ini memang motor yang saya mau semenjak dia lahir. Cuman apa yang kita mau nggak harus kita dapetin dulu, ada waktunya guys. Dan alhamdulillah selang berapa tahun inilah waktunya. Jadi doa kita tuh mungkin belum dikabulkan, bukan yang nggak dikabulkan ya, tapi belum dikabulkan. Baru dapat sekarang, alhamdulillah. Bagaimanapun caranya, rezeki dari mana, tapi ada jalan. Tapi itu rezeki kita, itu doa kita yang dikabulkan. Ini juga, ini memang style. Ini style saya, jiwa saya, dimana fighter. Sebenarnya saya suka sama motor-motor sport ya, kayak misal R15, GR, Ninja. Beberapa juga saya pernah naikin motor-motor sport kayak gitu. Itu memang ya saya suka, tapi bukan gaya saya. Dan itu karena lebih ngejar top speed. Saya itu orangnya kalau soal top speed saya sering lupa guys. Dan saya nganggap itu membahayakan diri saya pada waktu itu. Apalagi yang sekarang membahayakan diri saya dan membahayakan orang-orang terdekat saya. Maksudnya gimana? Come on, saya udah punya keluarga, saya nggak mungkin egois ngejar top speed. Mungkin ada tempatnya nanti, mungkin bukan di jalanan. Di jalanan itu yang penting safety. Nah, karena di jalanan nggak mungkin ngejar top speed. Saya pernah ngejar top speed pakai KRR, dan itu baru masuk segi 6, tidak habis jalannya, nggak ada jalan. Saya nggak tahu, mungkin saya nariknya, memang karakter saya kalau narik motor itu pelan-pelan, nggak langsung narik full throttle itu enggak, tapi pelan-pelan. Dan itu udah tembus itu giginya habis, maksudnya ya memang gak ada jalan lagi, baru masuk gigi 6. Aduh dan guys, aduh guys, oke deh, ini kembali pertama saya sama si Teddy, sekaligus juga pengenalan Teddy ke teman-teman. Kenapa jadi pilihan saya? Panjang lebar sudah saya jelaskan. Mungkin udah saatnya closing karena udah hujan ya kan. Jangan lupa like, share kalau bisa, subscribe untuk mendukung channel saya biar terus berkembang. Kritiknya, komentar, kritik dan sarannya untuk mendukung channel saya supaya bisa terus berkembang. Berikan manfaat, lebih bermanfaat ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Ingat, jangan lupa pakai masker, ikuti protokol kesehatan, keep safety di jalanan, and keep healthy for your life. Thank you, see you next time.